Maulia tema di tuhata dia muaka inanami sonang taha somalhon di tonga-tongani huriata gandup hari Kamis marpungu duaka parupuan alai ala situasi kondisi nasobui hita marpungu alani COVID-19 alai langsung mak tapatupa ibadah ta di tonga-tongani aka bagasta alani tapa di marohata mari kita sian nomor 10 pitu ayat sada. Rajana tumimbo sigonggongi hani jalama pujian nami dengan limasando penguduhan hani ati pemerdosa amin saya poi pargogus kami mengendehon sangat mio Tuhan martangiang mahita Ali jahuba de bata amanami nahu sobbahami marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mau liati Tuhan di sobbahon rohanami marhite punguan parupuan di tonga-tongani huriam. Dina pinaluasmu debehami marhahi pason sahatu partikianon. Agan pedang boy hami marpungu alani situasi kondisi alani virus corona namasa di tonga-tongani luat namion. Gabedang terbaik kami marparsauran di tonga-tongani huria malai. Naing hupuk kami Tuhan parsauran nami. Apala di bagason obason tu tonga-tongani bagas nia karuas ni huriam. Tong pasu-pasu mak saluhukna hadirion nia kaina nami. Asa di bagasan hahi pason do las ni roha nasian ho. Sai pasu-pasuon munang hatami. Na mangalehon hatauon dohot gugu di hami. Lahu pai huti uta kapardalanan ningulu na pinasahatmu asiroham Tuhan. Amin. Tabi kima hatani debata nagabe turpuk songona tersurat di almanak tai sian Evangelium Yohanes bidu 20 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 walu. Evangelium Yohanes bidu 20 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 lalu. Songona tersurat di almanak tai turupuk pihadian yaka parupuan paradima di bagasan bahasa Indonesia. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Karena baru minggu-minggu ini kita merayakan Paskah, pertama-tama saya menyampaikan kepada perempuan selamat hari Paskah. Dan Paskah melalui firman Tuhan yang telah kita dengar secara bersama-sama adalah mengubah ketakutan dan keputusasaan menjadi harapan dan sukacita. Paskah mengubah ketakutan dan keputusasaan menjadi harapan dan sukacita. Ternyata kebangkitan Yesus Kristus mengubah ketakutan, mengubah keputusasaan menjadi harapan dan sukacita. Mungkin inilah yang kita perlukan ketika kita menghadapi situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, yang kita alami secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita menghadapi COVID-19 atau virus corona. Karena kita merayakan Paskah dalam keprihatinan yang mendalam. Bencana yang terjadi, yang mungkin kita katakan boleh membawa derita, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kekasih, di situasi keprihatinan yang terjadi, yang kita hadapi pada saat ini, masihkah ada harapan dalam kehidupan kita? Kalaupun kita katakan masih ada, bisa menjadi sesuatu yang sangat mewah, bila bukan hal yang langka atau yang mustahil. Pernah ada seorang penulis mengatakan bahwa dunia kita sekarang sedang mengalami erosi pengharapan. Dunia kita berada di ambang hidup tanpa harapan. Saudaraku, kita merayakan Paskah dalam keadaan tanpa harapan itu. Di perayaan ini kita harus hidup dalam keyakinan. Untunglah ada Paskah. Kenapa saya katakan untunglah ada Paskah? Karena Paskah telah mengubah dunia yang tanpa harapan menjadi dunia yang penuh harapan. Mengubah kekecewaan menjadi harapan. Ada seorang ahli yang mengatakan demikian. Wafatnya, kemudian disalibkan dan dimakamkan Yesus adalah merintis kuburan merupakan tempat pembusukan, tempat kehancuran, keputusasaan. Namun di tempat penuh kebusukan, kehancuran, dan keputusasaan itu Yesus menyerukan pengharapan. Karena dari pembusukan, kehancuran, dan keputusasaan itu Yesus bangkit
dan mewariskan kekuatan dan pengharapan kepada setiap orang yang menatap masa depan yang lebih baik. Sebusuk apapun yang kita hadapi pada saat ini, sehancur apapun yang kita hadapi pada saat ini, ketika kita menjalani situasi kondisi COVID-19, virus corona, tetapi kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, supaya kita bertahan menghadapi semua kengerian hidup, seperti yang kita paparkan tadi. Yang jelas disampaikan oleh firman Tuhan, masih adakah harapan dalam kehidupan kita? Pernah seorang pendeta, Eka Dharma Putra, menuliskan, tidak ada seorang pun yang mengingini hidup yang berat. Tetapi sebenarnya bagaimanapun beratnya hidup, itu tidak perlu dirisaukan. Asalkan kita masih punya pengharapan. Kita akan tetap mau menanggungnya selama ada pengharapan. Satu orang pun tidak ada yang menginginkan penderitaan. Semua kita menghindarinya. Tetapi sebenarnya penderitaan tidak akan pernah mengalahkan kita selama kita masih memiliki pengharapan. Kita akan tabah menghadapinya selama masih ada pengharapan. Saudara tidak akan menjadi stres ataupun depresi bila saudara punya pengharapan. Dengan pengharapan, hidup yang sulit dan penuh derita, penuh rintangan pun akan mampu kita hadapi. Tetapi hidup yang paling malang dan menyedihkan adalah bila sudah tidak ada lagi pengharapan. Saudaraku, pengharapan itulah yang kita butuhkan dalam hidup yang penuh penderitaan ini. Karena itu kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa ada 3 hal yang tetap. Sesudah iman, dan yang kedua dikatakan adalah pengharapan. Paskah adalah puncak seluruh harapan kita. Dengan kebangkitan Yesus kita punya jaminan bahwa harapan kita tak sia-sia. Kemenangan Yesus atas kuasa maut adalah jaminan yang selalu membakar semangat hidup kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dan juga dalam Kolose 1 ayat 27, Paulus mengatakan Kristus yang adalah dasar pengharapan kita. Karena dengan kebangkitan Yesus, kita menantikan hidup masa depan yang lebih baik. Memang penderitaan yang menakutkan yang kita alami pada saat ini tak akan hilang dari kehidupan kita. Namun itu akan tidak akan membuat langkah kita surut. Seperti apa yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seperti kapal yang berlabuh di tengah lautan, diterpa gelombang kuat dan ganas, tetapi kapal itu tetap kokoh, tidak beralih, dan tidak hanyut. Mengapa? Karena dia ditambatkan dengan sauh. Harapan ini yang membuat kita tersenyum ketika semuanya menangis. Harapan membuat kepala kita tegak dan menatap jauh ke depan ketika begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Harapan merupakan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terus berjuang. Harapan akan memberikan dorongan saat jiwa kita kebingungan. Harapan adalah sesuatu yang indah.
Kobarkanlah pengharapanmu di dalam Yesus. Katakanlah dalam imanmu, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku punya Yesus telah bangkit dari maut, yang bisa memenangkan segala pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan para ibu-ibu menjalankan tugas kita di tengah-tengah keluarga, walaupun pada situasi kondisi yang menakutkan pada saat ini. Jangan putus asa, jangan stres, tetapi kobarkanlah pengharapanmu di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang menyapa kami dalam situasi dan kondisi ketika kami mengalami virus corona yang tidak boleh berjumpa dengan sesama di tengah-tengah gereja-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu, kalaupun kami tidak tahu kapan akan berakhir situasi ini dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu mengatakan kepada kami supaya kami mempunyai pengharapan. Semuanya akan berlalu. Dan kami boleh pulih kembali dan bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau. Semakin Engkau berkati ibu-ibu di tengah-tengah keluarga, supaya selalu dipenuhi dengan pengharapan melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 214 ayat yang pertama. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiyar, laho manda potoni, totong di jawon Yesus, say romaho Tuhan, tadi kon hahulog monjala pusia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiyar, laho manda potoni. Tutup mak parpungat tahun rak mahita martangiang di bagasan tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguwarmu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Daun matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan palua mahamis yan pangago. Ay una puna harajaon dot agugun. Rodi hasangapon rodi saliling nililing na. Amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot olong ni rohani debata ama. Do parsauran ito di perbadia ma. Na mga ramuti hitaon sa lugod na. Amin.